Oke, halo teman-teman. Jadi masih banyak ya orang di Indonesia yang berpikir kalau mau kerja di Jepang itu harus lewat LPK. Dan biasanya biayanya juga nggak murah teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada cara lain yaitu dengan mencari job sendiri di Jepang tanpa melalui LPK. Nah, di video ini aku mau cerita gimana caraku bisa menemukan pekerjaan di Jepang secara mandiri tanpa masuk LPK teman-teman. Oke? Oke semuanya, jadi selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel aku. Jadi kenalin dulu ya, saya Nodes. Jadi kebetulan aku udah dapat perusahaan di Jepang di bidang pertanian. Dan sekarang aku cuman perlu nunggu tiket keberangkatan untuk ke Jepang teman-teman. Jadi di channel ini aku nanti bakal sharing seputar Jepang, seperti proses kerja di Jepang, pengalaman aku nanti di Jepang, dan juga vlog-vlog pertanian aku di Jepang nantinya. Jadi buat kalian yang suka konten seputar Jepang seperti ini, kalian bisa langsung aja buat subscribe channel ini di bawah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, aku udah lulus job di bidang pertanian di Jepang. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara cari job di Jepang? Nah, yang pertama tentunya kalian harus bisa bahasa Jepang dulu ya teman-teman. Jadi karena kalian mau bekerja di Jepang, otomatis kalian harus bisa bahasa Jepang. Jadi pertama kalian wajib punya 2 sertifikat teman-teman untuk kerja mandiri dengan visa Tokute Gino di Jepang. Jadi yang pertama itu JFT dan yang kedua itu SSW. Jadi apa sih itu JFT? JFT adalah singkatan dari Japan Foundation Test. Jadi ini tes basic bahasa Jepang untuk ujian kemampuan bahasa Jepang secara level A2 teman-teman ya. Nah, sedangkan SSW adalah sertifikat skill worker, yaitu sertifikat keahlian di bidang yang kalian ingin ambil nantinya di Jepang, bidang yang kalian ingin ambil. Jadi saat ini ada sekitar 16 bidang kerja yang bisa kalian pilih dengan visa Tokute Gino untuk bekerja di Jepang, teman-teman. Jadi seperti itu. Yang pertama, kalian wajib banget untuk punya 2 sertifikat ini dahulu ya, teman-teman, JFT dan SSW. Nah, selanjutnya gimana sih cara cari job di Jepang secara mandiri? Nah, untuk mendapatkan perusahaan Jepang sebenarnya ada beberapa cara ya teman-teman. Jadi ada yang langsung cari perusahaannya itu di Google atau cari di Google Maps, langsung kirim email ke perusahaan Jepangnya atau lewat website langsung dari resmi dari Jepangnya. Ada juga yang lewat Facebook, Instagram dan lain-lain teman-teman. Nah, dari semua cara itu sebenarnya aku udah pernah coba hampir semuanya teman-teman. Satu-satunya cara yang work di aku itu dari Instagram teman-teman. Jadi untuk aku sendiri aku nemu jobnya itu di Instagram ya, di Instagram ya teman-teman. Jadi nama Instagramnya itu adalah TG Japan teman-teman. Jadi buat kalian yang ngikutin TG Japan, kalian juga pasti tahu kalau di TG Japan juga lumayan banyak job yang teman-teman yang bisa kalian ikuti seperti itu. Jadi waktu itu aku ikut saluran WhatsApp, jadi ada brosur gitu teman-teman. Dari situ aku langsung chat nomor yang tertera di bawahnya buat ikut mendang teman-teman. Itu sebelum interview lah, sebelum interview dengan perusahaan Jepang langsung. Jadi aku dites dulu, sempat dites gitu sama salah satu staff dari TG Japannya seperti itu. Nah, setelah dinyatakan lolos di mendang tersebut, barulah dijadwalkan untuk ikut interview dengan perusahaan Jepang langsung teman-teman. Nah, alhamdulillahnya itu aku sekali ikut interview langsung lolos saat itu juga teman-teman. Jadi ya alhamdulillah teman-teman, cuman sekali ikut interview langsung lolos di interviewnya. Nah, sebenarnya sebelumnya juga aku sempat cara lain, yaitu kirim email langsung ke perusahaan Jepang teman-teman. Jadi aku menemukan beberapa perusahaan dari website lowongan kerja di Jepang. Tapi setelah kirim puluhan email, ternyata nggak ada satupun yang bales emailku itu teman-teman. Jadi ya akhirnya aku nyerah lah dan coba cara lain teman-teman ya, seperti yang di Instagram itu tadi. Nah teman-teman, buat kalian nih yang mau cari atau mungkin aku ada rekomendasi lah sedikit. Nah, akun Instagram yang ada menyediakan program job matching seperti ini teman-teman yang aku rekomendasiin. Jadi di sini aku mau tampilin beberapa akun yang bisa kalian cek sendiri ya di Instagram. Jadi ini adalah akun-akun yang bisa kalian kunjungi teman-teman.
Nah, yang paling aku rekomendasiin itu ya dari TG Japan nih teman-teman, karena pengalaman pribadi aku emang dari situ. Ini bukan di endorse atau gimana ya teman-teman, karena memang kebetulan aku lulus jobnya dari TG Japan, dan sejauh ini sih prosesnya lancar-lancar aja dan dibantu dengan baik sih teman-teman. Jadi ya lumayan juga lah, karena biayanya juga nggak semahal itu teman-teman. Jadi masih worth it lah buat kalian yang mau kerja di Jepang tanpa harus keluar biaya lebih lah untuk masuk LPK buat pelatihan bahasa dan lain-lain teman-teman. Belum biaya hidup juga. Ya seperti itulah kira-kira gambaran gimana caraku dapat job. Nah selanjutnya mungkin aku mau kasih tips sih teman-teman buat kalian yang mau cari job secara mandiri seperti ini. Kalian juga harus lebih hati-hati karena emang nggak sedikit juga ya kasus penipuan seperti ini teman-teman. Karena yang mandiri kita juga harus aware lah. Kita juga harus cari-cari informasi sebanyak-banyaknya di Facebook, Instagram, TikTok. Seperti itu teman-teman. Oke. Yang pertama, kalau kalian mau interview seperti ini, jangan mau kalau disuruh bayar di awal teman-teman. Jadi misal kalau mau ikut proses interview kalian disuruh bayar, itu mending jangan teman-teman. Kalian mending cari job yang lain. Nah yang kedua, sebelum kalian ikut interview, kalian pastiin dulu teman-teman. Kalian tanyain semua informasinya terkait job tersebut. Jadi seperti biaya, perusahaan penerima, nama perusahaan penerimanya, gaji, dan juga proses-prosesnya teman-teman. Jadi biar nggak jadi masalah lah di kemudian hari teman-teman, karena lumayan banyak juga ya. Jadi ikut matching job, udah lulus interview tapi nggak mau lanjut prosesnya, itu katanya cukup menjadi problem teman-teman buat LPK atau TSK yang udah menyalurkan gitu. Kasihan buat yang benar-benar cari jobnya teman-teman, seperti itu. Nah proses setelah kalian lulus interview, kalian nanti lulus interview Jepang, biasanya prosesnya selanjutnya adalah tanda tangan kontrak kerja teman-teman. Jadi setelah kalian interview, kalau dari pengalamanku sendiri, seminggu setelah aku interview itu dikirimin kontrak kerja teman-teman. Jadi kontrak kerja, tanda tangan kontrak kerja dikirim lagi, lalu disuruh medical check up. Setelah medical check up, pengurusan paspor. Nah setelah itu nunggu proses COE dari Jepang teman-teman, seperti itu. Biasanya untuk proses COE sendiri itu sekitar 3 sampai 6 bulan teman-teman ya. Tergantung proses imigrasi di Jepangnya nanti. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit sharing dari aku tentang gimana cara aku dapat job matching dengan perusahaan Jepang teman-teman. Jadi tanpa masuk LPK. Oh ya, buat kalian nih yang mau mensetsu atau interview dengan perusahaan Jepang, kalian juga bisa gabung ke Discord aku teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Jadi di Discord ini biasanya tiap malam aku sama yang lain, aku juga sering kaiwa lah teman-teman di Discord ini. Atau kalau kalian mau tanya seputar kerja di Jepang atau yang lain-lain juga mungkin bisa langsung aja hubungin aku di Instagram ya teman-teman. Ini Instagramnya. Baik, mungkin sekian saja sih teman-teman informasi yang bisa aku sharing. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang mau kerja di Jepang secara mandiri, yang terkendala di biaya untuk masuk LPK mungkin. Ya kira-kira seperti itulah. Mungkin mohon maaf juga kalau videonya masih kurang jelas, atau ini juga video pertamaku. Hai, saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, mata nih.